Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Triantono SH.MH. Para hadirin, sembari kita menyiapkan penyampaian materi, monggo hadirin bisa menikmati slide yang sudah disediakan oleh. Selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PPPA PMD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber dari Universitas Untidar Magelang, yang kami hormati Kepala Bidang PPPA, yang kami hormati Kepala Seksi PP dan Seksi PPA Bidang PPPA, serta segenap pelatihan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada acara pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan hari Kamis Purworejo 18 Agustus 2022. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dipersilahkan. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1985 di Banjarnegara, agama Islam, warga negara Indonesia, status pernikahan dan tidak menikah. Alamat sekarang di Jalan Jambon, Kompleks Jatimulyo, Krincak, Yogyakarta, Perum Joyonegoro Indah, Desa Joyonegoro, Kecamatan Bukit, Magelang. Alamat kantor jurusan hukum Fisikol Untidar, Magelang, kantor Rifka Anissa, Jalan Jambon 4, Krincak, Yogyakarta. Nomor HP 0878 352 95268. Untuk emailnya pendidikan formal yang sudah ditempuh, S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan sedang menempuh S3 Ilmu Hukum. Monggo untuk Bapak Triantono. Bapak, saya berdiri aja gitu. Oke, mohon izin. Saya biasa pecicilan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Nur Yanti yang saya hormati, beserta jajaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Itu dinas yang luar biasa ya. Jadi di mana-mana kalau dinas PPA itu biasanya dobelannya banyak. Ini untungnya nggak sama KB. Biasanya sama KB ya Bu ya. Sudah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, KB, perlindungan perempuan, perlindungan anak. Wah, itu kalau nomenklatur itu dihitung berdasarkan APBN itu kaya sendiri dinas itu. Tapi ternyata enggak. Ternyata datanya malah hidup sendiri biasanya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu saya biasanya kalau wartawan teman-teman biasanya. Jadi terima kasih atas kesempatan dan diberikan kepada kami untuk sharing ya berkaitan dengan saya kemarin di
di WA, ditelepon oleh Bu Andri untuk bagaimana kalau kita sharing berkaitan dengan pemberitaan di media berkaitan dengan pemberitaan pers lah kira-kira gitu, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya langsung sanggup ya, karena kebetulan saya juga minggu-minggu ini masih free, dan kebetulan juga saya dan Dewan Pers itu sedang menyusun riset sampai dengan bulan November untuk juga menyusun sebuah kode etik yang khusus berkaitan dengan pemberitaan kekerasan seksual. Jadi tentu di sini saya tidak akan bicara soal kode etik wartawan, panjenengan semua sudah paham lah itu. Dan saya juga bukan wartawan, tentu saya bukan orang yang punya kompetensi untuk menyampaikan kode etik, tetapi saya ingin share ya beberapa pengalaman pendampingan kita berkaitan dengan pemberitaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang nampaknya itu ada resiko-resiko berkaitan dengan perlindungan korban itu sendiri. Nah, nanti seperti apa kita akan lihat. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan ya untuk kita sama-sama jawab refleksi. Bisa minta tolong? Oke, ya. Jadi ini pertanyaan berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa jawab apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki. Nanti Bapak Ibu bisa jawab. Ya, oke. Pertama, coba. Ya, secara umum di dalam masyarakat ada poin apa? Kalau tidak saya punya. Ya. Ada beberapa pertanyaan ini untuk mengisi sebelum kita ke materi inti kira-kira. Nah, pertanyaan pertama nanti Bapak Ibu bisa jawab saja apakah itu laki-laki atau perempuan. Kira-kira ya jujur saja, dan itu tidak ada nilai benar salah ya. Kita berefleksi secara singkat saja. Yang pertama coba. Oke. Kira-kira biasanya ya di masyarakat atau di sekitar panjenengan semua yang memiliki usia harapan hidup lebih pendek itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya Pak ya? Perempuan. Yang ini laki-laki perempuan yang biasanya hidupnya lebih pendek kira-kira? Perempuan. Kelihatan dari beban ini ya. Oke, laki-laki. Lanjut. Nah, yang kedua, lebih sering meninggal dunia karena kecelakaan jalan. Itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan dan perempuan. Karena biasanya kalau sen kiri beloknya kanan ya Pak ya? Nah, itu. Biasanya titik dari jalan keluar rumah sampai ke pasar masih tetap aja lebih. Ada perempuan atau laki-laki? Tapi paling banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Ya, perempuan. Laki-laki ibunya. Ini ibunya tidak. Oke. Jangan bertengkar di sini, nanti nggak selesai acara kita ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga, lebih sering meninggal karena bunuh diri atau pembunuhan. Perempuan. Ora diblonjo, ngamuk. Ada perempuan atau laki-laki? Yang perempuan gimana? Laki-laki. Bunuh diri. Perempuan. Pembunuhan laki-laki. Pembunuhan laki-laki. Kalau bunuh diri perempuan ganggu. Perempuan juga ya, laki-laki juga. Oke. Ya. Berikutnya Pak. Iya. Berikutnya. Aja perempuan. Lebih sering terlibat perkelahian, kekerasan dan gangster. Laki-laki itu. Objektif dong, objektif. Ya, laki-laki itu, Pak. Ya. Laki-laki. Ya, betul. Saya nggak mau kok, saya juga gangster. Geng karambol. Ya. Maaf Pak, kalau yang laki-laki bukan perempuan gimana itu? Itu Delaura. saya nggak tahu kalau itu malah. Itu Delaura. Sementara kita laki-laki perempuan dulu ya. Ya. Berikutnya, lebih sering mengkonsumsi alkohol dan minuman keras. Laki-laki.
Laki-laki. Sama. Ada minumnya bareng-bareng gitu kan. Ya, laki-laki itu. Gimana Pak? Setara gender makanya sama. Oke. Yang perempuan gimana? Laki-laki. Perempuan lebih pasrah. Perempuan. Ini cluenya nih bapaknya ini. Pak Siti Pak. Bambang Yoso. Oh, Bambang Yoso ini, Pak. Baru 47 tahun. Wah, mantap. Tepuk tangan dong buat Iya. beliau. Mantap ya Pak, semangatnya luar biasa. Oke. Ini bukan menilai maksiat, bukan maksud loh ya. Iya, iya, betul. Ini sekedar ya intermezzo aja. Ya, betul. Sudah sore kan, ini Ya. kan jam kritis. Berikutnya. Nah, lebih sering meninggal dunia karena overdosis penggunaan nafsa. Laki-laki, Pak. Laki-laki itu, Pak. Kan Bapak Ibu pasti tahu database berita dan macam-macam Ya, ya. ya. Itu biasanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki gitu. Nah, berikutnya. Saya kadang-kadang kalau ini pesertanya ibu-ibu Pak, saya itu sendiri diserang gitu. Nah ini saya punya banyak teman ini. Oke, berikutnya. Lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan Perempuan. seksual. Perempuan. Wanita. Perempuan itu. Jelas itu. Tapi laki-laki juga ada Pak. Ada. Tapi zamannya sekarang udah bolak-balik. Zaman sekarang udah bolak-balik. Laki-laki. Zaman lo. Laki-laki itu juga unta Pak. Jadi Iya. Iya, jadi sekarang itu nggak cuma perempuan. Iya. Tapi memang datanya. Makanya sekarang lebih apa? Masih yang terbanyak adalah perempuan. Perempuan. Tapi perempuan sudah mutilasi, Pak. Iya. Sampai barangnya diketoki. Nah, itu. Oke lanjut. Berikutnya, lebih sering menjadi apa ini? Ini. Orang yang lebih sering dapat IP tertinggi di perguruan tinggi biasanya adalah perempuan. Laki-laki. 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 Perempuan ada. Data sampai dengan tahun 2021 ya, terutama di universitas besar itu mayoritas adalah mohon maaf Pak, perempuan. Ya, jadi masih ya dilalah ya. Iya, bila ya. Ya kan laki-laki soalnya kuliahnya sambil gojek. Iya. Iya kan? Kuliahnya sambil nge-grab gitu kan. Tapi meskipun demikian ketika dia keluar, dia bikin perusahaan itu dia laki-laki. Ah, betul. Betul. Ya. Lanjut. Lebih sering mengikuti kegiatan pengajian. Perempuan. 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 Kita sudah soal pengajian belum mulai. Itu perempuan. Pokoknya yang joget-joget laki-laki lah. Saya senang ini kelasnya luar biasa. Oke. Lanjut ya. Ini masih ada 150 pertanyaan. Lebih banyak mendapat kesempatan menjadi pemimpin di masyarakat. Laki-laki. Apakah perempuan ada? Ada, tapi jarang. Paling banyak di masyarakat. Ya. Iya, lanjut. Lebih banyak diatur untuk urusan KB. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Padahal KB ini tidak hanya untuk perempuan loh. Laki-laki ada. Ada laki-laki untuk laki-laki. Ya. Kenapa jarang diekspos di media? Karena wartawannya laki-laki semua. Iya. Ya ada ngerti ya. Guyon ya. Oke. Ini Pak yang sudah Kediri Pak. Ini, Pak. Lanjut. Oke. Lebih banyak memiliki peran dalam mengambil keputusan di rumah. Laki-laki. Perempuan Bu, perempuan. Kalau di rumah perempuan. Rata-rata perempuan. Oke, ada soal. Kalau di perempuan biasanya di rumah perempuan. Ya benar lah ya, mengambil Iya. keputusan. Ya tapi menang perempuannya Pak. Iya, Ya. jadi kadang-kadang gini Pak, kita yang satu nih, ya kan? Udah dikumpulin, siapa yang belanjain? Perempuan kan? Iya. Nah, dia mengambil keputusan itu Wanita. Iya, biasanya Pak. akses keuangan itu di perempuan. Saya sendiri mengalami Pak. Tapi berat barokah ya Pak ya. Itu lagi. Ya.
Korban yang paling sering menjadi subjek pemberitaan. Korban yang paling sering menjadi subjek pemberitaan Ibu Bapak. Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Kalau tidak menarik. Iya. Ada laki-laki diperkosa kayaknya. Ya, dijaga laki-laki. Kalau ada kasus ruda paksa itu pasti subjeknya adalah perempuan. Ya. Apalagi kalau misalnya berita itu modelnya apa itu ada clickbait ya. Nah, itu harus ada gambar tuh. Gambarnya laki-laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Gimana Bu? Perempuan atau laki-laki biasanya? Perempuan ya. Oke, Bapak Ibu bukan mendikotomiskan realitas, tetapi mencoba merefleksikan kembali bahwa perempuan dan laki-laki itu dia memiliki risiko yang sama kira-kira. Jadi tadi ada jawab laki-laki dan perempuan juga laki-laki. Oke, sama. Tetapi dalam struktur sosial kita itu yang punya nilai, ya dalam arti nilai, mohon maaf sekali lagi. Misalnya nilai ekonomis, nilai jual, ya enggak? Nilai apa lagi? Nilai sensualitas. Itu dia melekat jadi stereotip dari perempuan. Nah itu data. Mengapa kemudian begitu? Karena apa? Karena struktur konstruksi masyarakat kita dia masih begitu. Kenapa dia lebih menyukai gambar ketika iklannya adalah perempuan dibanding laki-laki? Apalagi kalau produknya adalah produk laki-laki. Iya. Ya enggak? Bahkan produk perempuan pun gambarnya perempuan, sabun misalnya. Iya. Masih perempuan. Saya makanya kemarin ibu bapak tahu Marcel yang stand up comedy? Iya. Dia jadi bintang iklannya Juragan 99 untuk iklan kecantikan. Semacam kayak krim kecantikan begitu. Ya, kita tahu orangnya seperti apa, ya kan? Dia nggak putih, dia apa gitu kan. Tapi dipakai dan alasannya Juragan 99 bilang ya bahwa ukuran daripada kecantikan dan ketampanan sekarang itu adalah bentukan sosial. Karena kita sudah dibentuk. Orang kita itu mayoritas sawo mata. Tapi kenapa ukuran cantik itu harus putih? Iya kan? Kenapa ukuran ganteng itu harus putih? Bapak ganteng sekali loh. Tapi kan Bapak agak putih banget kan? Iya. Ibu cantik sekali. Artinya apa? Kita kadang-kadang keluar dari apa yang sudah ada di dalam melekat pada diri kita. Kalau dia tua sekali, Pak. Oke, baik. Nanti sudah selesai. Oke, lanjut ya. Ya, jadi kira-kira begitulah. Lanjut? Masih ya? Masih. Oke. Lebih banyak menjadi bintang iklan. Tadi udah dibalas. Oke. Kalian. Tapi ini saya ingin gambarkan bahwa 60 detik ya yang kita habiskan itu biasanya berada di depan gadget gitu, ya kan? Dan itu tidak hanya kita, Bapak Ibu sudah itu jadi pekerjaan ya. Tapi anak-anak kita itu umur 15 tahun ke bawah itu kesehariannya sudah begitu. Bayangkan ya 60 detik mereka isi dengan kegiatan bersafari, berselancar di media sosial, di internet gitu kira-kira. Dan paling banyak memang ini data itu ada Facebook, ada YouTube gitu. Artinya apa? Artinya peran media itu menjadi sangat penting dalam menyampaikan informasi. Dan informasi itu diterima oleh semua orang dalam satu genggaman. Nah, Bapak Ibu sudah paham itu. Oke, lanjut aja. Nah, data berikutnya adalah, ini juga kecil sekali ya. Ini sebenarnya saya ingin bilang kalau konsumen Bapak Ibu ya, konsumen Bapak Ibu ketika kita kan ini media online masih banyak ya. Nah, sekarang mungkin eranya tidak seperti dulu ya, nyebar berita pakai dilempar itu kan, pakai koran itu kayaknya sudah enggak. Sekarang sudah setiap saat real time, kemudian update informasi bisa jalan terus dan itu dalam satu genggaman. Dan siapa yang menikmati itu? Yang menikmati adalah anak adik-adik kita yang usia produktif. Usianya itu paling banyak itu adalah di usia 18 sampai 25 tahun. Paling banyak membuka akses berita. Jadi apakah mereka kurang literasi
sangat paham literasi pengetahuan. Tetapi yang jadi problem adalah mereka gagal di dalam menerapkan etika digital ini sendiri. Jadi ya literasinya hanya sebatas mencari pengetahuan, hanya sebatas tren kasus sekarang misalnya case of years. Case of year kan sekarang lagi rame ya, kasusnya FS misalnya. Kasus FX saja itu yang diberita itu munculnya apa? Yang menarik kan soal ibunya, soal selingkuhannya. Saya nggak katakan selingkuhan ya, tapi soal gadis-gadis yang lain, bahkan soal konten seksualitas Bapak Ibu. Apakah mereka tertarik dengan isu-isu yang seputar substansi? Ternyata tidak begitu banyak tertarik. Lebih tertarik pada narasi-narasi yang kembang-kembangnya ini. Itu isu-isu yang besar, apalagi yang kecil-kecil. Oke, lanjut. Jadi usia-usia consumers adalah usia-usia yang sangat produktif. Gitu. Lanjut. Nah, ini juga revolusi soal media. Tentu Bapak Ibu sudah mengalami ini, di mana sekarang sudah terjadi pergeseran. Namanya wartawan itu kayak apa sih gitu? Kalau dulu wartawan cari berita pakai rompi gitu ya. Terus sekarang semua orang bisa jadi wartawan gitu. Ini baru daging nih Pak. Jadi semua orang sudah kayak bisa jadi wartawan. Semua orang, dia bisa share semuanya, dia bisa rekam semuanya, dia bisa punya platform sendiri, dan platformnya itu bisa jadi platform yang paling banyak dilihat oleh masyarakat. Jadi ada semacam revolusi media sampai dengan sekarang. Makanya kemarin pada saat fit and proper Dewan Pers ya, kebetulan kita jadi peserta dan melihat apa arah kebijakan para komisioner itu. Ya salah satu kelemahan ada konteks yang mengatur tentang orang-orang semacam ini. Citizen journalism itu kalau kita bilang dia sangat berkontribusi dalam input berita. Tapi bagaimana kalau ada sesuatu? Kan tidak ada perlindungan. Jadi kekerasan itu bukan kekerasan hanya berkaitan dengan berita yang disebarkan, tapi kekerasan kepada wartawan pun akhirnya juga kerap terjadi. Oke, lanjut saja. Ya. Nah ini tadi saya jelaskan soal citizen journalism. Dia itu supporting atau backing. Dia itu mendukung atau menghambat. Itu kan pertanyaan gitu. Supporting ya. Bagi kita supporting. Bahkan bagi saya pun itu supporting. Saya pun dampingi kasus. Kalau tidak dibantu teman-teman citizen journalism, kasus itu mental. Tapi dukungan publik dengan pemberitaan yang masif itu mampu Pak. Iya, mampu menekan secara minimal, secara emosional, menang secara moral itu mampu. Jadi supporting, tetapi supporting yang diberikan oleh citizen journalism itu tidak diimbangi dengan perlindungan. Jadi makanya banyak teman-teman kita, teman-teman wartawan terutama yang mungkin dia tidak punya KTA ya, tidak punya identitas wartawan, tapi dia punya konten yang sangat bagus. Ketika itu bersentuhan dengan kekuasaan, bersentuhan dengan yang sensitif, itu akan sangat merentan. Nah, ini isu-isu soal jurnalisme. Nah, lanjut lagi. Ya, ini gambaran saja bahwa sebenarnya kita berada pada konteks pedang bermata dua. Ya. Satu sisi, berita itu menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian keadilan dan kebenaran. Tetapi kalau tidak didasari oleh semacam etika dan moralitas serta integritas yang baik, itu justru berdampak sebaliknya. Banyak juga pemberitaan-pemberitaan yang cenderung kemudian dia menekankan pada satu aspek, tetapi kemudian satu aspek yang lain itu kemudian ditinggalkan. Aspek apa itu? Aspek perlindungan ya terhadap korban. Nanti kita akan bahas. Lanjut, ada hal mendasar yang perlu kita semua sepakati. Pertama, nanti dulu, jangan semuanya, ya, satu-satu. Ya. Yang pertama adalah bahwa teman-teman harus sepakat tentang ini. Pertama, kemerdekaan pers itu harus berdasarkan demokrasi, keadilan, dan informasi utuh. Ini undang-undang pers. Nah, ini ya. Yang kedua, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Benar nggak? Iya. Benar. Bahkan sekarang kekuatan demokrasi terbesar selain partai politik itu adalah pers. Itu enggak
bukan sembarangan itu. Makanya kemarin waktu RKUHP mau menyinggung soal kebebasan berpendapat yang mau tetap disahkan, orang semua teriak-teriak. Karena apa? Esensi demokrasi terakhir itu adalah bersuara. Kalau orang itu bersuara menyebarkan sesuatu, itu kemudian sudah dianggap sebagai satu pidana, itu banyak orang khawatir dengan nasib demokrasi di Indonesia. Berikutnya adalah kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak asasi warga negara. Lalu bagaimana dengan sisi jurnalisme? Nah, yang kedua, yang keempat, dalam menyampaikan berita, pers harus menghormati norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah. Ini berkaitan dengan kode etik. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke kode etik karena saya kalau mau kode etik seperti Nyai Segoro. Kalau bapak itu semua ini, jadi ngapain? Jadi mending saya nanti akan kasih contoh-contohnya saja. Nanti bisa kita diskusikan bareng. Oke, lanjut. Ya. Oke, pers harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi dulu ya. Lanjut. Kan harus punya moralitas ya, ideal. Betul itu. Iya. Ya, betul. Tapi nanti kalau urusannya adalah dapur ngebul, nah itu lain lagi. Nanti bisa didiskusikan. Ya betul. Kira-kira begitu. Tapi harus ada standar moralnya. Nggak punya moral malahan Pak. Iya. Tidak harus jelas ini. Oke, makanya di situ butuh etik, butuh akurasi, objektivitas dan fairness. Nah, yang paling penting adalah journalism is not crime. Oke, lanjut. Nah, ini fakta dan data berkaitan dengan, saya akan masuk ke konteks yang lebih spesifik tentang kekerasan seksual. Karena kalau kita ngomong soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu bentuknya banyak sekali. Ada bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, perdagangan orang, gitu kan. Nah, saya akan masuk ke konteks yang sekarang lagi ramai soal kekerasan seksual. Nah, biasanya kalau sore-sore ngomong kekerasan seksual itu, wah, lumayan lah, gitu. Ya, ada adrenalin, kira-kira gitu. Iya. Nah, ini saya kecil sekali ya. Ini ada fakta yang menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kekerasan seksual taruhlah 5 tahun terakhir itu dia menggeser isu-isu yang lainnya. Jadi dia termasuk 3 teratas lah. Dulu ada isu korupsi, ada isu macam-macam. Nah, sekarang masuk nih kekerasan seksual itu jadi isu bahkan trending lah kira-kira. Di isu yang sangat seksi untuk dikemas dan diberitakan. Beberapa media misalnya seperti ini ada Globe, ada Tempo, ada macam-macam itu juga memberitakan tentang kekerasan seksualnya itu lumayan intens gitu. Secara nasional ya. Belum lagi kalau kita bicara soal media-media yang ada di daerah. Tribun-tribun ya gitu misalnya. Tribun apa, terus radar mana itu banyak sekali. Itu kalau kita cek itu berita tentang kekerasan seksual itu banyak sekali. Sepertinya itu kemudian menjadi satu hal yang pangsa-pasar memang masyarakat sedang in itu kekerasan seksual. Nah, persoalannya adalah ketika ada pangsa pasar yang begitu baik menyambut berita itu, tetapi di sisi lain narasi pemberitaannya justru tidak mencerminkan pelindungan kepada korban. Saya akan kasih contoh nanti beberapa ya. Gitu. Oke, lanjut. Ini data-data yang saya coba himpun ada dari Sindo. Itu juga kekerasan seksual untuk pemberitaan terhadap perempuan dan anak itu sangat tinggi. Kemudian ada Pos Kota, ada Jakarta Post bahkan. Jadi secara nasional isu kekerasan seksual itu menjadi isu yang sangat valuable, ya, sangat bernilai. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa fakta kekerasan seksual itu sudah sangat banyak. Bahkan surveinya Bappenas itu 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Jadi di sini kalau ada 3 perempuan, 1 itu pernah mengalami kekerasan seksual. Asumsinya begitu. Dalam bentuk apapun, kekerasan seksual kan tidak hanya penetrasi ya, tapi juga misalnya digodain, di apa gitu ya, misalnya gitu. Oke, nah, godain aku dong gitu kan. Oke, jadi ini yang kemudian mendorong Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual itu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan korban dan pelaku?
mayoritas ya. Perbandingannya itu sangat sangat tinggi sekali gapnya. Jadi kalau kita lihat korban menurut jenis kelamin, itu korban perempuan itu nyaris di angka 80%. Ya, 79, sekian ini sumbernya Simfoni KPPA, dan laki-laki itu sekitar ya 20%-an, 21%. Cuma adalah korban laki-laki yang 21% itu dia kalau tidak dipulihkan Bapak, itu dia bisa menjadi pedofilia lanjutan. Jadi mereka-mereka yang sekarang jadi pelaku kekerasan seksual, misalnya kayak kasus dulu ada kasus siapa Wawan, Babe gitu ya, yang sampai kebetulan namanya di situ ini di Facebook. Iya, termasuk teman saya juga namanya Wawan itu. Itu memang dia korbannya sampai di atas 70 anak. Ternyata setelah ditelusuri, dia adalah korban kekerasan seksual di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Jadi di usia 7 tahun dia jadi korban, tidak dipulihkan, dia menjadi pelaku. Nah, korban laki-laki yang 25%, 20% ini, kalau ini tidak dipulihkan, maka penelitiannya menunjukkan 60-70% dia akan menjadi pelaku waktu dia dewasa. Jadi ininya siklusnya begitu kira-kira. Nah, makanya harus dipulihkan, harus disembuhkan. Karena apa? Kekerasan seksual itu beda dengan kejahatan yang lain. Kalau kejahatan misalnya mencuri, orang dikasih curi makanan, kasih makanan dia sembuh. Mencuri, menipu itu kelihatan. Tapi kalau sudah kekerasan seksual, ibu bapak pastikan atau perhatikan beberapa kasus terakhir, siapa yang menjadi pelaku kekerasan seksual? Mereka yang kita anggap orang yang sangat baik. Mereka terjadi di tempat-tempat yang secara moralitas sangat baik. Jadi sulit sekali terendus. Kita tidak pernah membayangkan ya, mohon maaf misalnya, ada tokoh agama di sebuah pendidikan agama, kemudian melakukan kekerasan seksual seperti itu misalnya. Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya di situ. Bagaimana dengan di kampus? Terjadi. Kita kemarin mendampingi kasus guru besar, ya, melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Saya tidak sebutkan universitasnya, yang jelas universitas itu di Jogja. Saya tidak sebutkan di Jogjanya, yang jelas dia di Bulak Sumur. Nah, tahu semua kan? 15 ya, Purworejo, Jakarta, dan Jayapura. Ini kebetulan ada support dari UN Women untuk melakukan penelitian terkait dengan ini laki-laki semua, sekitar 1000 laki-laki. Mereka yang berpartisipasi adalah mereka yang pernah melakukan kekerasan seksual. Jadi kita kumpulkan, dan itu nggak gampang kok, ngumpulin 1000 orang itu di tingkat kota. Dan apa mayoritas? Kenapa sih kamu melakukan itu kepada pasangan atau kepada pacar atau kepada orang lain? Alasan yang paling tinggi adalah mereka. Mari. Begitu. Jadi ini nyambung dengan fenomena kekerasan seksual sekarang yang rata-rata dia berada pada pola yang sangat beda. Misalnya antara dosen dengan mahasiswa, antara misalnya santri dengan kiai, dan antara pembantu dengan majikan. Apa yang terjadi? Karena si pelaku ini merasa punya hak. Jadi kalau perspektif itu masih muncul di dalam kepala mereka bahwa mereka itu punya hak atas organ seksual dan seksualitas seseorang, maka orang itu rentan dan berisiko kehidupan. Jadi merasa berhak. Kemudian ada itu kan mabuk dan sebagainya, itu sebenarnya enggak, itu yang memicu saya. Bahkan kalau kita lihat surveinya change.org itu, dia mensurvei karena banyak sekali anggapan bahwa kekerasan seksual itu dilakukan terhadap mereka-mereka yang pakai rok mini itu misalnya. Ternyata tidak. Ternyata yang paling banyak hampir 20% adalah mereka yang pakaiannya tertutup. 15% adalah mereka yang pakai jilbab. Jadi kan bukan masalah rokinya atau tidak rokinya, justru kalau semakin tertutup semakin penasaran. Rasanya kalau kok, iya nggak? Ya, itu saya gambarkan beberapa penelitian sesuatu yang menarik
Di mana? Di tempat umum. Di tempat umum di mana? Di jalan raya, di kantor, di sekolah. Jadi ya artinya semua kita berisiko. Oke, lanjut. Nah, realitas konkret ini kejahatan seksual coba ya. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kalau kita ngomong soal kekerasan seksual, itu narasi yang berkembang di media itu kan kira-kira begini. Coba lanjut. Pertama adalah soal moral, ya kan? Wah, ada narasi yang kemudian itu tidak bermoral, ini bermoral, kan begitu kan? Nah ini padahal soal moral kita kadang-kadang sulit untuk memberikan batasan. Moral itu kayak apa? Yang kedua, narasinya adalah narasi soal agama, melanggar kaidah agama. Karena kamu tidak pakai jilbab, karena kamu itu tidak bermoral. Nyatanya yang menutup orang itu justru paling banyak jadi korban. Yang berikutnya adalah masalah kesusilaan. Jadi saya ingin bandingkan begini. Kalau Pak Wawan misalnya pulang dari sini, kebetulan misalnya Pak Wawan sudah putranya dua, sudah punya cucu belum? Kalau misalnya gaji ke putranya ingin membelikan sesuatu, kemudian Pak Wawan sampai ke rumah tidak jadi membelikan perasaan. Ya berjanji. Saya sudah dari rumah janji nanti kamu aja bilang HP, ya kan? Kemudian pulang ke rumah tidak dibeliin, perasaan jadinya berbeda. Anak kecewa dan menjadikan perasaan. Bilang ke istri mau pulang sore, ternyata pulangnya pagi, gitu ya. Selain soal berikutnya kita tidak diskusikan ya, tapi misalnya itu kan mengakibatkan lawan merasa biasanya Oke, yang pertama aja soal perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu kesusilaan. Jadi kita melakukan sesuatu, tapi standar batin kita berbeda. Itu pasti akan ada sesuatu gesekan. Ya, itu kesusilaan. Jadi kesusilaan ini berarti sangat objektif, sangat subjektif. Nah, narasi kesusilaan ini seringkali dibuat di pemberitaan kekerasan seksual. Jadi nanti kita lihat beberapa contoh. Jadi, tetapi coba lihat pada aspek yang lain. Jadi yang dimaksud ngomong ini adalah penilaian terhadap diri sendiri. Jadi ukuran moral agama kesusilaan itu adalah subjektif. Bagaimana kita bisa melihat aspek kesusilaan orang lain? Kan dari perilakunya, ya kan? Tapi kalau selain perilaku, yang bisa menilai kan itu sendiri. Bagaimana kemudian kalau saya kemudian mengatakan puasa, ternyata saya tidak puasa, kan orang lain tidak bisa menilai. Tapi yang menilai adalah diri kita sendiri. Bahwa saya melakukan kesalahan. Karena kita punya standar moral itu. Nah, tetapi bandingkan dengan yang heteronom ini. Kalau heteronom, maka aturan normatif itu dari luar. Jadi Anda katakan saya tidak bersalah, tetapi Anda todongkan pistol ke kepala orang dengan jarak 1 meter, kemudian tembak orang itu, Anda tidak bisa mengatakan Anda tidak bersalah. Anda harus mengatakan saya tidak sengaja. Bisa. Itu ada aturan. Ini ya. Jadi ada aturan subjektif, ada aturan tadi itu berkaitan mengikat secara objektif. Hukum salah satunya. Nah, sayangnya pemberitaan tentang kekerasan seksual, narasi hukumnya itu biasanya lebih sedikit dibanding dengan narasi-narasi yang tadi. Karena dia berbangsa minim, si A yang tadinya tidak ingin mencicipi, kata-katanya gitu ya, itu hanya mencicipi gaya, seperti kucing yang lihat keren. Itu narasinya begitu. Tapi kan lain ketika kemudian narasinya dibuat ke narasi itu. Nah, berikutnya adalah narasi tentang ada juga jangan salah. Yang kebanyakan apa? Dua tingkat laku. Clickbait kan ada ya fenomena clickbait ya. Clickbait itu kalau ngeklik ada dapat revenue ada, ya kan? Sama
makin banyak klik. Dulu itu kan banyak sekali beritanya ya. Roma Irama meninggal dunia tanda tanya. Kalau Bapak Ibu mengamati, semua orang gitu Pak. Ternyata itu ya itu strategi marketing sebenarnya. Karena mau nggak mau ya kita harus sedia itu ya kita kan butuh sesuatu. Ya. Nah, saya pernah berdiskusi dengan Dewan Pers. Lalu Dewan Pers itu memperhatikan kondisi dunia. Perjuangan mereka itu dalam lindungan. Bantu mereka secara ekonomi misalnya. Jangan masukin mereka begini dia. Tapi kalau sudah payback, kemudian mereka mempersoalkan itu. Ya kan? Kita kan hidup kan? Hidup, perusahaan perlu hidup, kita juga perlu hidup. Gitu. Akhirnya kemudian itulah yang kemudian menggoda untuk katanya kredit. Nah, ini situasi ini ada ketimpangan di dalam konteks ekonomi dan ketimpangan dalam ekonomi. Nah, konten kerjaan konten. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja. Terus. Ya, ini yang terjadi, pergeseran yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena adanya undang-undang itu, maka kekerasan seksual sekarang bukan lagi persoalan kesusilaan, tapi sudah persoalan kejahatan kemanusiaan. Jadi hari ini sudah bergeser dari moral offense ke humanity offense, social offense, dan sekarang harus economical offense. Karena semua orang yang ada di lingkungan kekerasan seksual itu rentan untuk dia menjadi pelaku maupun jadi korban kalau tidak diselamatkan. Jadi membicarakan kekerasan seksual itu sekarang tidak lagi membicarakan bahwa yang ngapain kan kamu harusnya di rumah, ngapain kamu keluar? Itu karena kamu keluar jadi bapaknya begitu. Yang ditunjuk itu siapa? Perempuan kata-kata. Saya pernah melakukan riset sosial di Bundaran HI. Jadi waktu itu karena ada fenomena perempuan yang diperkosa, kita pakai model laki-laki yang pakai ternyata nggak ada yang merkosa. Kita suruh mereka jam 10 keluar malam gitu sambil itu nggak ada yang merkosa itu. Ini kalau kita lihat dalam konteks transgender kita, saya merasa terlecehkan. Kenapa kita nggak tahu? Yang aku justru perempuan. Artinya apa? Artinya roh itu bukan standar. Mereka memperkosa itu karena bukan roh milinya, tapi karena mereka adalah perempuan. Oke ya, lanjut. Nah, kalau ada yang mau diskusi nggak apa-apa ya. Kalian ini ya nggak, biar seru aja. Oke, lanjut aja. Nah, kompleksitasnya itu kira-kira begini. Nah, ini nggak usah lah. Lanjut aja, lanjut. Nah, ini banyak sekali. Bahwa kompleksitas melihat kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas pada sensualitas dan valuable-nya berita itu. Tapi kita juga harus memperhatikan apa? Korban, keluarga korban. Jadi nanti akan saya kasih contoh beberapa yang oke, lanjut aja. Nah, ini beberapa hasil riset ya, menunjukkan bahwa isu seksual dan kekerasan seksual merupakan topik berita yang punya nilai jual tinggi, ya kan? Di media online. Apalagi media ini mungkin jejaringnya masih lokal misalnya. Ya, bahan lokal itu kan masih sangat terbatas infonya. Kalau ada kekerasan seksual di mana itu di desa apa ya masih dikejar. Dan itu biasanya kan orang kan punya segmentasi pasarnya sendiri-sendiri. Nah, masyarakat kita masih senang dengan segmentasi. Oke, lanjut. Tema kekerasan seksual yang paling banyak itu perkosaan, pelecehan seksual dan penjualan perempuan. Yang paling banyak di ini. Lanjut. Nah, ini bukan kata saya ya, ini kata Nuzuli, kata Rosi dan Wahid, kata bukan saya yang menyampaikan aja di sana. Media online sekarang ini juga menampilkan upaya untuk normalisasi kekerasan seksual dalam konten pemberitaannya. Maksudnya normalisasi itu gini kira-kira. Ada satu kekerasan seksual yang terjadi, tapi di situ misalnya narasi beritanya apes wanita ini tiba-tiba digerayani oleh ibu X. Jadi digerayani itu ada sebatas apes saja.
Lapas itu kan karena kurang beruntung. Jadi dia jadi korban kekerasan, tapi kita menilai itu sebagai sesuatu yang tidak, ya itu hanya tidak beruntung saja. Jadi seolah-olah kemudian penggerudukan terhadap pasangan selingkuh. Itu digeruduk rame-rame terus diarak gitu. Nah, itu menjadi konsumsi publik dan sebagainya. Itu ada semacam normalisasi dalam lanjut. Nah, fokus pemberitaan di media online pun juga mulai beralih dari isu kekerasan seksual yang tadi ya. Misalnya tidak lagi pada kenapa kemudian bergeser ke sini karena ya ada tujuan-tujuan ekonomi. Jadi kita kan juga menyebar berita itu harapannya bisa dinikmati oleh banyak orang, dibuka oleh banyak orang dan akan mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya. Nah itu yang dalam konteks itu memang ya realitasnya begitu. Lanjut. Nah, ada semacam tidak lagi masalah independensi juga, gitu ya. Kemudian ada kepentingan ekonomi, kemudian ada efek industrialisasi media. Ya itu kita tidak bisa hindari lah. Ya soal industrialisasi media macam-macam itu nggak bisa hindari. Memang ya zamannya begitu. Ya. Oleh sebab itu maka anak-anak media itu jadi penting ya. Gitu. Oke lanjut. Dan terakhir industrialisasi media itu membuat fungsi media itu menjadi informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi bergeser ya. Dia seringkali gesernya bukan hanya pada konteks bahkan pada soal-soal kebenaran pun menjadi bergeser. Kebenaran keadilannya menjadi bergeser. Ini yang sangat memprihatinkan. Tentu di sini tidak diharapkan tidak ada layak gitu. Tapi apakah berita itu ada? Saya punya kenal beberapa wartawan lah yang menceritakan itu juga bahwa ada satu dua yang kemudian ya yang penting ada ini yang konten kemudian menarik perkara beritanya betul atau tidak itu jadi secara standar etik moral itu sangat ya berbeda. Tapi kalau yang resmi biasanya sih juga sampai begitu. Meskipun ini juga diimpun dari beberapa yang resmi. Nanti saya berikan contoh gitu. Lanjut. Nah ini beberapa contoh yang ini kita ambil dari beberapa media resmi. Oke, nah ini misalnya, saya kecil sekali ya. Misalnya di sini ada judul ini, polisi amankan oknum guru ngaji yang diduga cabuli murid-muridnya. Ya, itu di judul besarnya. Kemudian di konten depan dalamnya AN ya, 50 seorang guru ngaji di desa Penusukan kecamatan. Terus kemudian Jawa Tengah melakukan pelecehan seksual kepada para murid. Apa itu? Ada berubah? Apa? Menurut Undang-Undang SPPA juga pedoman pemerintahan anak, ketika itu menyangkut korbannya anak dan diduga itu kan santri itu ada di bawah usia 18 tahun, maka identitas yang boleh disebutkan itu hanya sampai di tingkat kecamatan. Secara spesifik identitas korban maupun terduga pelaku disebutkan maksimal sampai tingkat kecamatan. Ya. Ini saya lanjutkan. Baik itu korban atau pelaku tidak boleh menyebut alamat atau identitas ataupun faktor lain yang mengarah kepada alamat ataupun identitas korban apapun itu. Jadi tidak ada batasan apa kecamatan atau tidak? Tidak. Ataupun hal-hal apapun yang mengarah kepada identitasnya korban tidak boleh disebut. Ya, makasih. Oke, kita akan beri close untuk jawabannya yang biasa.
Ya, jadi persoalan pertama itu adalah soal identitas. Ya. Jadi identitas di sini sangat dari luar ya semut ya. Tapi nanti bisa di-share ya teman-teman ya. Nanti kita ada ini ya hampir. Ini sangat transparan bahwa di Desa Pelusukan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ya, pelecehan seksual kepada para murid. Kita bisa bayangkan biasanya kalau pondok pesantren di satu desa itu kan biasanya nggak banyak. Orang akan sangat mudah mengidentifikasi ini, ya kan? Gitu. Jadi ketika ada semacam apa namanya, ada semacam hal yang bisa dibuka dengan mudah di situ, orang kemudian bisa memberikan opini apapun itu dan berkaitan dengan ini kedekatan karena ada penunjukan identitas itu sudah berkaitan dengan perlindungan kepada korban yang terhambat. Karena kita tidak bisa menjamin itu nanti seperti apa. Oke, berikutnya ini dia. Ini judulnya ya. Dilaporkan melakukan pelecehan seks terhadap stafnya. Kepala Terminal Tingkir Salatiga dicopot. Oke, itu tanda ini ya, judul besarnya. Isinya Kepala Terminal Tipe A, Tingkir Kota Salatiga, namanya sudah jelas di sini, Suharno, membantah adanya informasi dugaan percobaan pemerkosaan terhadap stafnya ketika jam kerja. Itu lagi-lagi soal identitas. Saya pun ketika tidak membaca itu berita ini akan tahu. Oh, di Terminal Tingkir, ya kan? Terminal Tingkir itu pasti ada kantornya kan? Nah, saya bisa datang ke kantornya dan saya bisa lihat stafnya ada berapa dan itu menjadi korban. Nah, kira-kira. Nah, sebenarnya problemnya kenapa itu harus dihidupi? Pertama itu adalah clickbait, kan ada ya fenomena clickbait ya. Clickbait itu kalau mengklik, Anda dapat revenue lah, ya kan? Semakin banyak klik, dulu itu kan banyak sekali berita ini ya. Roma Irama meninggal dunia tanda tanya. Kalau Bapak Ibu mengamati, semua klik itu Pak. Ternyata itu strategi marketing sebenarnya, karena mau nggak mau ya kita harus sedia itu ya kita kan butuh sesuatu ya. Nah, saya pernah berdiskusi dengan Dewan Pers bahwa Dewan Pers itu memperhatikan kondisi ini. Perjuangan mereka itu dapat perlindungan, bantu mereka secara ekonomi misalnya, jangan persulit mereka begini dia gitu. Tapi kalau sudah clickbait kemudian nanti mempersoalkan itu, ya kan? Kita kan hidup perusahaan perlu hidup, kita juga perlu hidup gitu. Akhirnya kemudian itulah yang kemudian menggoda untuk tadinya clickbait. Nah, ini situasinya ada ketimpangan di dalam konteks otonom dan ketimpangan dalam ekonomi. Nah, konten ya, kita bicara konten. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja. Terus. Ya, ini yang terjadi, pergeseran yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena adanya undang-undang itu, maka kekerasan seksual sekarang bukan lagi persoalan kesusilaan, tapi sudah persoalan kejahatan kemanusiaan. Jadi hari ini sudah bergeser dari moral offense ke humanity offense, social offense, dan sekarang harus economic offense. Karena semua orang yang ada di lingkungan kekerasan seksual itu rentan untuk dia menjadi pelaku maupun menjadi korban kalau tidak diselamatkan. Jadi membicarakan kekerasan seksual itu sekarang tidak lagi membicarakan bahwa yang ngapain kan kamu harusnya di rumah, ngapain kamu keluar, itu kalau kamu keluar jadi bapaknya begitu. Yang ditunjuk itu siapa? Perempuan kata-kata. Saya pernah melakukan riset sosial di Bundaran HI. Jadi waktu itu karena ada fenomena perempuan yang diperkosa, kita pakai mobil laki-laki yang pakai mobil. Ternyata nggak ada yang perkosa. Kita suruh mereka jam 10 keluar malam gitu sambil laki-laki nggak ada yang perkosa itu. Ini kalau kita lihat dalam konteks transgender, saya merasa terlecehkan. Kenapa kita nggak tahu? Yang aku justru perempuan.
Artinya apa? Artinya Rohmi itu bukan standar. Mereka memperkosa itu karena apa? Bukan Rohmi, tapi karena mereka adalah perempuan. Oke ya, lanjut. Nah, itu. Kalau dia mau diskusi nggak apa-apa ya. Kalian saya ini ya nggak biar seru aja. Oke, lanjut aja. Nah, kompleksitasnya itu kira-kira begini. Nah, ini nggak usah lah. Lanjut aja, lanjut. Nah, ini banyak sekali. Bahwa kompleksitas melihat kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas pada sensualitas dan valuable-nya berita itu, tapi kita juga harus memperhatikan apa? Korban, keluarga korban. Jadi nanti akan saya kasih contoh beberapa yang oke, lanjut aja. Nah, ini beberapa hasil riset ya, menunjukkan bahwa isu seksual dan kekerasan seksual merupakan topik berita yang punya nilai jual tinggi, ya kan, di media online. Apalagi media ini mungkin jejaringnya masih lokal misalnya. Ya, bahan lokal itu kan masih sangat terbatas inputnya. Kalau ada kekerasan seksual di mana, misalnya di desa apa ya, masih dikejar. Dari itu biasanya kan orang kan punya segmentasi pasarnya sendiri-sendiri. Nah, masyarakat kita masih senang dengan segmentasi. Oke, lanjut. Tema kekerasan seksual yang paling banyak itu perkosaan, pelecehan seksual dan penjualan perempuan. Yang paling banyak di ini, Pak. Lanjut. Nah, ini bukan kata saya ya, ini kata Nuzuli, kata Rosi dan Wahid, kata bukan saya yang menyampaikan hasil riset. Media online sekarang ini juga menampilkan upaya untuk normalisasi kekerasan seksual dalam konten pemberitaannya. Maksudnya normalisasi itu gini kira-kira. Ada satu kekerasan seksual yang terjadi, tapi di situ misalnya narasi beritanya apes wanita ini tiba-tiba digerayani oleh ibu apes. Jadi digerayani itu hanya sebatas apes saja. Apes itu kan karena kurang beruntung. Jadi dia jadi korban kekerasan, tapi kita menilai itu sebagai sesuatu yang tidak, ya itu hanya tidak beruntung saja. Jadi seolah-olah kemudian penggerudukan terhadap pasangan selingkuh. Itu digeruduk rame-rame terus diarak gitu. Nah, itu menjadi konsumsi publik dan sebagainya. Itu ada semacam normalisasi dalam proses. Lanjut. Nah, fokus pemberitaan di media online itu juga mulai beralih ke isu-isu kekerasan seksual yang tadi ya. Misalnya tidak lagi pada kenapa kemudian bergeser ke sini karena ya ada tujuan-tujuan ekonomi. Jadi kita kan juga menyebar berita itu harapannya bisa dinikmati oleh banyak orang, dibuka oleh banyak orang dan akan mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya. Nah itu yang dalam konteks itu memang ya realitas begitu. Lanjut. Ada semacam tidak lagi masalah independensi juga gitu ya. Kemudian ada kepentingan ekonomi, kemudian ada efek industrialisasi media. Ya itu kita tidak bisa hindari lah. Ya soal industrialisasi media macam-macam itu nggak bisa hindari. Memang ya zamannya begitu. Ya. Oleh sebab itu maka anak-anak media itu jadi penting ya. Gitu. Oke lanjut. Dan terakhir industrialisasi media itu membuat fungsi media itu menjadi informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi bergeser ya. Dia seringkali gesernya bukan hanya pada konteks bahkan pada soal-soal kebenaran pun menjadi bergeser. Kebenaran keadilannya menjadi bergeser. Ini yang sangat memprihatinkan. Tentu di sini tidak diharapkan tidak ada layak itu. Tapi apakah berita itu ada? Saya punya kenal beberapa wartawan lah yang menceritakan itu juga bahwa ada satu dua yang kemudian ya yang penting ada ini yang konten kemudian menarik perkara beritanya betul atau tidak itu jadi secara standar etik moral itu sangat ya berbeda. Tapi kalau yang resmi biasanya sih juga sampai begitu. Meskipun ini juga diimpun dari beberapa yang resmi. Nanti saya berikan contoh gitu. Lanjut. Nah ini beberapa contoh yang ini kita ambil dari beberapa media resmi. Oke, nah ini misalnya saya
lihat. Misalnya di sini ada judul ini, polisi amankan oknum guru ngaji yang diduga cabuli murid-muridnya. Ya kan? Itu di judul besarnya. Kemudian di konten depan dalamnya AN ya, 50 seorang guru ngaji di desa Penusukan kecamatan. Terus kemudian Jawa Tengah melakukan pelecehan seksual kepada para murid. Apa itu? Ada produk Pak? Menurut Undang-Undang SPPA juga pedoman pemerintah anak, ketika itu menyangkut korbannya anak dan diduga itu kan santri itu ada di bawah usia 18 tahun, maka identitas yang boleh disebutkan itu hanya sampai di tingkat kecamatan. Ada lagi siapa lagi? Coba dulu. Oke. Jadi dia Secara spesifik identitas korban maupun terduga pelaku disebutkan maksimal sampai tingkat kecamatan. Ya. Ini saya lanjutkan, baik itu korban ataupun pelaku tidak boleh menyebut alamat atau identitas ataupun faktor lain yang mengarah kepada alamat ataupun identitas korban apapun itu. Ini tidak ada batasan apa kecamatan atau tidak? Tidak, ataupun hal-hal apapun yang mengarah kepada identitasnya korban tidak boleh disebut. Ya, makasih. Oke, kita akan beri close untuk jawabannya yang biasa. Ya, jadi persoalan utama itu adalah soal identitas. Ya. Jadi identitas di sini sangat dari luar ya semut ya. Tapi nanti bisa di-share ya teman-teman ya. Oke, nanti kita ada ini ya hampir. Oke. Ini sangat transparan bahwa di Desa Penusukan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ya, pelecehan seksual kepada para muridnya. Kita bisa bayangkan biasanya kalau pondok pesantren di satu desa itu kan biasanya nggak banyak. Orang akan sangat mudah mengidentifikasi oh ini, ya kan? Gitu. Jadi ketika ada semacam apa namanya ada semacam hal yang bisa dibuka dengan mudah di situ, orang kemudian bisa memberikan opini apapun itu dan berkaitan dengan ini kedekatan karena ada penunjukan identitas itu sudah berkaitan dengan perlindungan kepada korban yang terabaikan. Karena kita tidak bisa menjamin itu nanti seperti apa. Oke, berikutnya ini dia. Ini judulnya ya. Dilaporkan melakukan pelecehan seks terhadap stafnya. Kepala terminal Tingkir Salatiga dicopot. Oke, itu tanda ininya, judul besarnya. Isinya kepala terminal tipe A, Tingkir, Kota Salatiga, namanya sudah jelas di sini Suharno, membantah adanya informasi dugaan percobaan pemerkosaan terhadap stafnya ketika jam kerja. Itu lagi-lagi soal identitas. Saya pun ketika tidak membaca itu berita ini akan tahu. Oh, di terminal Tingkir, ya kan? Terminal Tingkir itu pasti ada kantornya kan? Nah, saya bisa datang ke kantornya dan saya bisa lihat stafnya ada berapa dan itu menjadi korban. Nah, kira-kira. Nah, sebenarnya problemnya kenapa itu harus dilindungi? Pertama itu adalah identitas. Kenapa sih perlu dilindungi? Karena korban ini menjadi objek, subjek yang paling tidak aman. Tidak aman bagi siapa? Bagi pelaku. Ya kan? Karena pelakunya akan mati ketika dilakukan. Yang kedua, tidak aman di lingkungan sekitarnya. Kalau kemudian lingkungan sekitarnya tahu kalau korban ini bekas digaya-gaya atau apa, respon masyarakat bagaimana? Jadi penerimaan begitu juga jadi masalah. Oke, lanjut.
Ini lagi ya, saya bacakan ya. Oknum guru agama nodai santrinya di belakang rumah. Ini kalau jadi jujur kan, oh ini. Kayak jadi seolah kemudian kalau ini isinya kelakuan Muhammad Nabi Muhammad kalau ada kesamaan ya. Ini bahkan tidak pakai isinya, ya kan? Belum disiarkan ya kan? Kelakuan Muhammad Nabi 32 warga dusun Kandangan, desa Kepuh Kembang, kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, tak pantas ditiru. Dia tega merenggut kegadisan seorang mahasiswi yang tak lain tetangganya sendiri. Wis kok? Jelas. Yo wis. Ya jelas. Belum lagi ini nggak cukup. Kalau ini nggak cukup, di bawahnya ceritanya bermula dari begini. Wah, sudah tahu? Dia datang, dia begini sampai buka baju, sampai meremas, sampai Ini tadi mengincar daripada pemberitaan kekerasan 10 miliar. Menurut saya untuk kalangan media bila mana terjadi suatu permasalahan yang 47 kalau judulnya itu tidak 77 keras, bangsa pasarnya belum. Ibaratnya santri ini diperkosa oleh kiai ini. Ya. Tapi tidak itu kalau dengan judul itu akan laku di pasar. Tapi yang kemarin Pak Kiai tanya, jadi memang untuk apa? Untuk bangsa pasar. Media juga mementingkan bangsa pasar. Karena bagaimana juga media membutuhkan pembaca. Betul ya. Yang terkait masalah pribadinya memang agak sulit kalau kita memisahkan berita pemerkosaan dan sebagainya harus dengan judul berita yang harus kodak kurang pas. Ibaratnya kasus yang terjadi di Pemalang. Begitu pula kejadian kemarin siang kasat-kasat istrinya kesenggol. Wartawan dikatakan melecehkan. Ini kan tidak lucu juga. Padahal si wartawan itu akan jatuh. Dia pegangan dekor, nyenggol istri kasat-kasat. Dikatakan pelecehan. Ini kan tidak lucu lagi. Nah, perlu juga wartawan juga perlu tidaknya perempuannya dong. Wartawan juga perlu perlindungan. Sementara dia dulu bilang. Makasih Pak. Jadi dilematisnya begitu ya. Jadi memang ya gini. Saya tanggapin kan gitu gitu. Oke, jadi betul Pak. Jadi satu sisi saya di sini tentu tidak akan memberikan tentang bagaimana judi yang baik. Ya, saya juga komunikasi. Ya itu dalam konteks hukum itu ketika menyebutkan nama orang itu satu itu melanggar asas peraduan peserta. Ya, tentu itu bagian dari juga dari etik. Nah, tetapi apakah bagaimana judul yang menarik dan itu tidak melanggar itu saya juga tidak tidak punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Nah, ya tapi yang jelas betul Pak. Dilemanya kalau itu tidak menarik maka tidak dibaca. Nah, menarik itu ukurannya siapa? Ya masyarakat. Masyarakat itu lagi sebenarnya kayak gini gitu soalnya. Nah, itu juga kayak ini ya, kayak circle yang apa namanya, yang sulit. Saya sendiri sering katakan bahwa kalau kemudian ini tidak ada penyelesaian, dalam arti tidak ada kesepakatan bahwa wartawan itu bisa dalam konteks batasan tertentu memberitakan atau tidak boleh dalam batasan tertentu, maka ujungnya adalah resiko wartawan. Karena itu bisa setiap orang bisa menafsirkan. Oh, kamu sudah membuat pelecehan, kamu sudah
sudah korban pelecehan, kan gitu ya. Karena ada penafsiran yang begitu. Tapi kalau misalnya ada semacam pedoman yang itu menjadi sepakat itu sama, bahwa koridornya adalah begini, itu saya kira akan kronologi. Maaf, yang tadi diterangkan Pak Bambang itu tadi, saya kira kalau kita akan belajar, dia sengaja. Ini kronologinya kan dia ambil jatuh terus pas tinggal itu ya. Itu saya kira ada namanya rekonstruksi hukumnya, tapi kan berjalan situ. Terima kasih. Nah, itu tidak masalah sepanjang itu dijelaskan lengkap ya. Nah, sayangnya kadang-kadang untuk menarik ininya dipotong Pak. Ya, itu yang jadi problem. Tentu soal kronologi dalam itu jadi bagian pokoknya itu yang teman-teman ini. Mungkin begitu dulu ya Pak. Jadi saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu secara konten karena saya bukan orang komunikasi. Tapi prinsipnya itu Pak tadi. Prinsipnya ketika kita mengatur pada perlindungan korban, maka korban ini harus dilindungi dalam batasan identitas. Identitas ya jangan sampai kemudian terbuka terlalu ini. Apalagi sampai kemudian biasanya kan dia pakai nama samaran dengan apa gitu ya, kemudian di apa gitu kan. Nah, itu juga bagian dari yang punya anak muda kan juga kasihan. Nah, mending identitas itu pakai itu kan inisial. Itu yang biasanya lebih aman. Ya, sekarang kita boleh gitu kan udah banyak. Gitu. Nah, kan boleh dipakai. Terima kasih. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari depan ya Mas. Yang pertama mengenai supporting dan barrier antara citizen. Jadi memang betul ada support kepada bicara mengenai kemungkinan yang belum ditangani di undang-undang pokok PSN. Tetapi ada yang beda yang mungkin saya sampaikan bahwa netizen jurnalisme itu lebih banyak berbedanya dengan media konvensional. Itu kan jelas kalau media konvensional itu pasti hasil produknya dan diverifikasi. Kalau netizen jurnalisme itu tidak diverifikasi. Jadi misalnya dapat data langsung di-share, apakah itu benar atau tidak? Kalau tidak benar dihapus. Nah, ini yang berbeda dengan jurnalistik yang berdasarkan undang-undang. Sehingga tetap meskipun supporting, tetap syarat-syaratnya meskipun citizen journalism itu syarat-syaratnya tetap harus sama dengan syarat-syarat konten jurnalistik. Harus diverifikasi dulu. Kalau itu pembunuhan ya siapa yang bicara? Jangan hanya pembunuhan satu. Yang kedua, citizen journalism juga kadang menampilkan etik. Misalnya darah ya. Kalau jurnalistik nggak boleh menampilkan darah, harus di-blur ya. Kalau citizen tidak. Nah itu bedanya. Tetapi dalam dunia sekarang ini seolah-olah citizen journalism berhak. Seolah-olah berhak. Padahal boleh begitu asal syarat-syarat mengenai pemberi publisitas umum itu terpenuhi. Itu yang pertama. Jadi saya tadi agak sedikit berbeda. Yang kedua ini. Jadi menurut saya yang harus dilindungi itu berdasarkan undang-undang perlindungan anak itu pelaku dan korban di bawah umur. Yang dilindungi itu pertama tidak boleh ada inisial baik pelaku maupun korban yang usianya di bawah 18 tahun. Kalau sudah 32 tahun tidak bisa di luar perlindungan anak. Inisial boleh. Yang kedua tadi saya baca dari tiga-tiganya tidak ada yang menunjukkan umur, tidak ada yang menunjukkan usia, sehingga tidak wajib dilindungi. Nah, harus 17 baik pelaku maupun korbannya harus dilindungi. Misalnya namanya tadi siapa tidak boleh disingkat atau diinisial, tapi diganti bunga atau melati. Tapi kalau AN berapa
berapa tuh 50 tahun itu sudah tidak bisa dilindungi lagi. Kalau santri-santrinya santri belum tentu 17 tahun, bisa 19 tahun, 20 tahun, yang itu di luar perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak. Yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak adalah anak usia di bawah umur, yaitu 17 ke bawah. Yang pertama, secara perlindungannya yaitu pertama tidak pakai inisial, kedua tidak menunjukkan tempat, cukup tadi seperti Mbak Mari bilang dengan kecamatan. Bunga ya, tinggal di kecamatan Kaligesing sudah kok, tidak perlu desa. Itu bentuk perlindungannya. Ini contoh ketika berita saya di Kupas di Magelang waktu Bapaknya ada saya lupa ketika menuliskan di bawah di belakang pelaku ada umurnya 17 tahun. Terus disebutkan alamatnya desa ini, sehingga oleh PWI, oleh Dewan Pers, berita saya kemudian dijadikan contoh berita yang salah. Dan itu saya akui, sudah kemudian 17 tahun, tapi di belakangnya ada alamatnya. Itu saya akui tidak boleh, meskipun pencurian biasa. Dan dalam hal ini ketika contoh ini, saya tidak menemukan ada umur yang harus dilindungi. Jadi bukan saya. Laki-laki pun kalau untuk di bawah pun harus dilindungi. Saya kira itu Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, saya akan coba mendiskusikan dari yang terakhir. Ya. Kalau kita bicara soal undang-undang perlindungan anak, betul, ya, bahwa usia perlindungan itu adalah 0 sampai 18 tahun. Tapi kita punya konteks undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi di situ tidak ada batasan umur. Artinya mereka yang di luar 18 tahun itu sudah tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Apa perlindungannya? Perlindungannya itu bahkan rigid sekali. Ada perlindungan sebelum proses hukum, perlindungan selama proses hukum, perlindungan setelah proses hukum. Nah, perlindungan sebelum proses hukum itu apa? Salah satunya adalah perlindungan dari pemerintah. Nah, saya memang di sini tidak menyebutkan apa umur, apa misalnya katakan di sini dikatakan umur ya 50 dan sebagainya. Tapi konteksnya di sini saya tidak hanya menyasar undang-undang perlindungan anak. Bahwa undang-undang perlindungan anak jelas ya di situ kalau sebelum 18 tahun itu memang sudah harus mengikuti undang-undang perlindungan anak. Tapi dulu problemnya bagaimana setelah itu? Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya Nomor 12 Tahun 2022. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan misalnya selain umur, ya, ini kan tadi ada umur dan sebagainya. Itu yang di sini bermasalahkan sebenarnya pada konteks perlindungan apa? Detail ditulis alamatnya misalnya. Jadi, apa yang menjadi resiko ketika ditulis detail alamatnya? Ya tadi itu pertama adalah perlindungan dari pelaku. Yang kedua, ada stigmatisasi masyarakat yang ini misalnya saya jelaskan makanya tadi saya di awal bermainnya adalah laki-laki dan perempuan. Karena konstruksi sosial masyarakat kita masih melihat ketika kekerasan seksual dilihat dalam konteks kesusilaan, maka urusan kekerasan seksual itu hanya sebatas urusan kesalahan perempuan. Nah, kalau sudah begitu, maka ketika korban itu sangat jelas diketahui, itu ada kecenderungan dari luar. Orang itu akan menebarkan, bahkan orang itu tidak diterima ketika dia kembali ke komunitas. Kasus Jember itu, kasusnya kemarin di Jember Jombang ya, itu para santri yang di situ, yang kemudian dia sudah terekspos, dia kembali lagi ke sana ditolong oleh komunitas di sana. Dikatakan kamu saja yang tidak nurut sama ini, tidak nurut pada komunitas. Padahal di sana di pesantren itu sudah menjadi korban. Nah, itu artinya contoh-contohnya kira-kira begitu. Memang sekarang perlindungannya jadi berlapis. Kalau dia usia anak dia pakai perlindungan. Nah, sekarang ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya sepakat bahwa jadi soal misalnya sisi jurnalisme. Saya sepakat bahwa itu supporting, sepakat. Tapi memang bahwa standarnya jadi lain karena orang-orangan dengan lembaga makin beda. Kalau lembaga ada misalnya kasarnya ada dewan redaksi gitu ya, yang kemudian dia melakukan sortir apa verifikasi macam-macam. Mungkin
Meskipun akhirnya kita bisa katakan, dia bukan guruku kok. Dia bukan jurnalis seperti saya kok. Betul. Tapi ketika kemudian mengacu pada konteks yang lebih substantif, setiap orang itu bisa memberikan bersuara atas sesuatu kejadian, yaitu itu urusannya wahyu. Bahwa di situ ada problem etik, iya. Kan etiknya pasti biasanya kalau lebih ketat yang misalnya begini ya, yang PBI, yang apa pasti biasanya lebih ketat dibanding yang itu tadi. Makanya sebenarnya penggunaannya sebenarnya pada model-model standarisasi itu. Jadi bagaimana yang citizen itu juga standarnya kira-kira ya sama. Oke, menurut Pak Imam atas bicaranya masalah biasa. Kita beri pause dulu Pak Imam dong. Oke, dan saya mau bertanya terus nanti. Mari. Terima kasih atas pelatihan hari ini karena berarti ini pelatihan ini memang sosialisasi lewat UU TPKS misalkan ya. Saya tidak bisa bilang begitu tapi tadi ya ngiras-ngiras. Oh, nanti mungkin ada sosialisasi sendiri. Karena saya memang berorganisasi pelatihan tentang ini kode etik perlindungan terhadap kekerasan. Kalau perlindungan terhadap kekerasan yang sudah kami ikuti yaitu tadi sosialisasi tentang undang-undang SPPA sama PPRA dan itu dan saya Pak Imam saya berhasil melindungi usia anak itu antara 0 sampai 14 tahun sekarang. Untuk perlindungan kekerasan ini mas berdasarkan UU TPKS. Kalau yang kemarin-kemarin kan kami masih belum ada aturan tentang perlindungan korban kekerasan. Kami hanya menggunakan kode etik jurnalistik. Iya, yang jelas bahwa korban kekerasan atau korban perselingkuhan dan pemberitaan kondisi gender itu terutama untuk melindungi perempuan itu ketika memberitakan harus imbang antara perempuan dan laki-laki, korban dan pelaku itu juga harus berimbang. Tapi saya belum tahu bagaimana perlindungannya di undang-undang TPKS, penyebutannya bagaimana. Saya sendiri kalau ingin memberi inisial mas supaya tidak bisa ditebak-tebak, umpamanya ini Rinto Iksantoro, nggak mungkin saya inisial dari pasti saya acak sama Mbak Temo yang terus usulan saja mas. Sebenarnya wartawan itu kan kami hanya menulis dan mencari berita. Semua itu nanti ada redaktor yang mengeditnya. Nah, ketika wartawan sudah diberi pelatihan, ini yang seperti kami alami ketika wartawan diberi pelatihan tentang PPRA. Kami yang di daerah sudah paham, tapi ketika itu masuk ke redaksi, mereka belum tentu tahu. Ya, makanya, iya, pokoknya yang di newsroom itu belum tahu, juga bahkan belum tahu. Makanya saya usul, ketika memberikan pelatihan itu, jangan dari wartawannya nggak apa-apa, tapi yang terpenting itu sebenarnya redaktur sampai ke pember. Terus tentang pemberitaan itu sebenarnya saya mengkritik judulnya itu juga sudah melanggar kode etik kalau itu mau dikupas, karena itu kan kita ketika memberi judul kita harus menggunakan asas praduga. Tak bersalah ya jelas. Nah, itu umpamanya kiai diduga